Jadi dokter, nama saya Dani, Presiden Urologi semester 6. Ini untuk mempresentasikan Camlu Reading dengan judul Inguinal Node Dissection. Untuk pertimbangan anatomi, kita lakukan inguinal node dissection terutama pada pasien-pasien dengan squamous cell carcinoma dari penis, di mana dalam tindakannya itu kita memerlukan secara primer itu pembedahan. Lalu yang perlu diketahui adalah drainase dari limfatik sistemnya. Untuk pinal limfatik sistem dimulai dari preputium dan kulit pada penis itu akan efferent pada superficial inguinal node, sedangkan untuk dari glans penis dia akan efferent ke deep inguinal node. Lalu kemudian dari kedua inguinal node tersebut, superficial dan deep inguinal node, akan efferent ke iliac node. Dan disebutkan bahwa apabila terjadi penyebaran tumor metastasis pada pelvic node itu untuk long term survival atau yang kita atau nama lainnya adalah long term itu 36 bulan, itu kurang dari 10%. Lalu drainase dari uretra. Uretra sendiri ini untuk uretra bagian penile dia itu akan drainasenya ke superficial inguinal node, sedangkan untuk yang bulbar uretra dia drainasenya ada 3. Yang pertama yang dominan adalah medial retrofemoral node dan medial external iliac node. Kemudian untuk superficial inguinal node ini limfonodenya berjumlah antara 4 sampai dengan 25 lymph node. Dia terletak pada bagian membran dalam pada fascia dari kamper di bagian femoralis di bawahnya itu. Terdapat 5 node, di mana yang central node ini dia berada di saphenofemoral junction. Untuk yang central node ini dia ada di saphenofemoral junction, sedangkan supralateral node ini dia melingkari dari vena circumflexa. Kemudian inferolateral node itu dia mengitari dari lateral cutaneus. Kemudian supromedial itu dia mengitari dari eksternal pudendal dan epigastrika superficial vena. Kemudian untuk inferomedial node berada pada melingkari dari vena savena magna itu sendiri. Untuk deep inguinal node dia terletak pada di medial dari vena femoralis terus sampai dengan canalis femoralis. Sedangkan bagian teratapnya adalah lymph node of Lockwood. Ini kumpulan dari deep inguinal node itu yang dekat dengan canalis femoralis bagian atas. Kemudian deep inguinal node, obturator node, dan hypoplastic node dia akan efferent ke external iliac node, dan diketahui bahwa pada pasien-pasien yang non palpable inguinal node dia itu masih memungkinkan untuk terjadinya metastasis sebanyak 20%. Oleh karena itu masih apabila kita melakukan diseksi pada inguinal node ini masih kemungkinan 80%-nya itu bebas metastasis. Oleh karena itu perlu pertimbangan clinically negative groin, dalam arti kita itu untuk mencegah terjadinya morbidity atau komplikasi akibat tindakan yang tidak terlalu diperlukan, maka ada metode upaya yaitu yang disebut dengan sentinel node biopsy yang merupakan dari prosedur diagnosis untuk untuk mendapatkan benefit dari terapi dan mengurangi dari morbidity itu sendiri. Next. Untuk sentinel node biopsy, langkah pertamanya itu kita identifikasi terlebih dahulu vena dari saphenofemoral junction-nya itu dengan cara dua jari secara transvers dari tuber kulum pubicum, kemudian dari titik, kemudian dari ini 2 jari kurang lebih 4 sampai 5 cm
kemudian secara longitudinal di 2 jari kembali, dan ini estimasi dari prediksi dari tempatnya dari vena percabangan dari vena sapheno-femoral. Kemudian dilakukan insisi secara paralel sepanjang 5 cm, kemudian kita bisa mengeksplorasi bagian nodal superficial sampai dengan deep nodalnya. Teknik ini dijelaskan oleh Cabanas pada tahun 1977. Namun untuk teknik ini tidak lagi direkomendasikan karena memiliki false negatif sebanyak 15-25%. Kemudian ada pengembangan dari sentinel node biopsy yang disebut dengan dynamic sentinel node biopsy, memiliki angka false negative rate-nya 5%, jadi sudah turun dengan jauh. Di sini perbedaannya adalah pertama kali dilakukan screening awal menggunakan FNA atau biopsi jarum halus dengan guiding USG. Apabila positif, akan kita lakukan langsung dengan inguinal femoral lymph node dissection atau radikal bilateral inguinal lymph node dissection. Dan kita lakukan dynamic sentinel node biopsy itu apabila hasil FNA tersebut negatif. Di mana nanti saat dilakukan tindakannya itu kita akan mengawali dengan lymph screening lagi dengan lymphoscintigraphy dan dilakukan dynamic sentinel node biopsy sebelum dilakukan tindakan definitif. Kemudian dynamic sentinel node biopsy ini bisa dilakukan apabila saat bersamaan dengan definitif dari penanganan penile cancer, eksisi, ataupun bisa dilakukan pada setting delay. Delay itu setelah dilakukan tindakan. Kemudian untuk bagian node yang kita curigai itu berdasarkan temuan hasil ultrasound. Yang pertama dengan penambahan ukurannya, kemudian bentuknya yang dicurigai seperti membulat ataupun bentuknya yang tidak homogen, kemudian adanya ekogenik yang menurun pada hilum. Ini adalah langkah dari dynamic sentinel node biopsy. Yang pertama diindikasikan pada pasien-pasien dengan T1, T2 atau T3, T2 dan T3 dari penile karsinoma dan tanpa adanya keterlibatan lymph node pada inguinal. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan screening menggunakan biopsi jarum halus dengan guiding ultrasound. Bila positif maka dia akan langsung dilakukan inguinofemoral lymph node dissection dalam kurun waktu 4 minggu setelah ditetapkan positif, dan apabila negatif akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan lymphoscintigraphy. Dia dimasukkan technetium 99, kemudian dilakukan pendeteksian, kemudian untuk contohnya di sini kita bisa lihat ini adalah gambar dari lymphoscintigraphy. Ya. Dia diinjeksikan di basis dari penile cancer-nya, kemudian ditunggu hingga dia mencapai nodal basinnya atau station dari metastasisnya. Di sini tampak ada 2 lesi pada inguinal node sebelah kanan, 1 dan 2, dan yang sebelah kiri ada 1. Kemudian setelah dilakukan lymphoscintigraphy ini dilakukan injeksi dari blue dye. Blue dye ini diinjeksikan juga di circumferential dari penile cancer itu, lalu dilakukan sentinel biopsy sambil kita lakukan screening dengan radio tracer menggunakan radio gamma probe. Lalu setelah diketahui apabila positif, maka tetap akan kita lakukan inguinal femoral lymph node dissection. Sedangkan apabila negatif, kita harus memfollow up. Memfollow up-nya dalam 3 bulan sekali dengan
USG. Lalu di sini untuk inguinal node dissection, yang pertama ada superficial inguinal node dissection. Ini dilakukan apabila tidak ada keterlibatan dari limfadenopathi yang pasif. Ya, letaknya adalah di atas fascia lata di sekitar fossa ovalis. Di sekitar fossa ovalis, targetnya di sini. Lalu diambil diseksi superficial inguinal node ini sampai dengan percabangan dari vena saphenofemoral. Dan apabila diketahui dari superficial node ini negatif, itu biasanya tidak ada kekambuhan selama 3 bulan. Lalu ada metode dengan modified complete inguinal lymphadenectomy. Modified ini dijelaskan oleh Catalona bahwa memiliki keunggulan dalam terapi dengan morbiditas yang lebih kecil, yaitu dengan false negative rate 0 sampai dengan 5,5%. Dan untuk secara prosedur dilakukan dengan pasien dilakukan proplect position, kemudian dilakukan ICC 10 cm secara paralel di bawah dari ligamentum inguinale, lalu dibuat screen flap atau di undermining, kemudian dilakukan pengambilan inguinal node-nya itu dari basis lalu dilakukan dari basis dari penis dekat dengan vesicula seminalis, dilakukan diseksi ke arah lateral sampai dengan batas dari arteri femoralis. Kemudian diberikan drainase. Untuk batasnya, untuk batas atas yaitu di sampai dengan exposure dari spermatic cord spinalis. Kemudian untuk batas dari kaudalnya itu secara lateral nanti akan terekspos dari arteri femoralis dan medialnya adalah musculus abductor longus. Kemudian pada modified complete inguinal lymphadenectomy ini dilakukan juga prosesnya. Kalau misalnya didapatkan positif, maka akan langsung dilakukan radikal inguinal femoral lymph node dissection. Next. Komplikasi dari dilakukannya disesi limfonodi ini yang paling sering adalah limfokel atau seroma, diikuti dengan limforea, edema ekstremitas inferior, infeksi, nekrotik dari kulit, ataupun bleeding pada delay. Kemudian untuk inguinal node dissection ini juga bisa dilakukan secara endoskopik ataupun robotik, di mana dikatakan bahwa untuk jumlah dari nodel yang diambil dibandingkan antara endoskopik dengan yang konvensional, yaitu jumlahnya sama dengan komplikasi yang lebih rendah, di mana pada endoskopik terdapat 20% komplikasi, sedangkan yang konvensional 70%. Kemudian untuk durasi waktunya 91 menit dan tanpa diketahui dilaporkan oleh Sotelo tidak mendapatkan kemudian dilaporkan juga oleh Master et al. Bahwa dengan endoskopik surgery ini memiliki komplikasi minor 20% dan komplikasi mayor 14,6%. Dan dilakukan beberapa was penelitiannya dari tersebut tidak didapatkan durantoplasi, tidak didapatkan kematian durantoplasi. Lalu pada tahun 2009 dilaporkan oleh Josephson bahwa
pengembangan dari inguinal node dissection ini dapat dilakukan secara robotik. Ini adalah skema dari inguinal node dissection apabila dilakukan secara robotik. Sedangkan untuk akses dari yang kaki. Ini adalah merupakan akses dari trocar pada endoscopic surgery, di mana ini dilakukan puncture. Insersi trocar pertama itu panjang 25 cm di tepat 3 cm dari apex trigonum femorale. Kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan pembebasan lemaknya dengan jari. Kemudian dapat dilakukan pelebaran dilebarkan dengan jari, kemudian bisa dilakukan dengan lensa itu sendiri, dilakukan pembebasan dari subkutis ataupun dengan menggunakan balon dilator. Next. Lalu secara endoskopik, apabila sudah terpasang trocar, kemudian nih di sini dikembangkan dengan gas CO2 dengan tekanan 15 mm Hg. Kemudian dilakukan diseksi hingga batas ligamentum inguinale. Ini potongan secara koronal yang diambil areanya, lalu secara gambaran endoskopik ini. Ya, ini dilakukan diseksi yang superficial, kemudian yang ini dilakukan diseksi yang deep inguinal, di medial dari vena femoralis. Lalu untuk radikal inguinofemoral lymph node dissection itu sendiri dilakukan langsung apabila sudah diketahui adanya traba dari limfadenopati di inguinal, ataupun apabila dari sentinel node biopsy itu ditemukan positif secara cross section. Hal ini ditujukan dengan upaya untuk kuratif ataupun pada palliative setting. Untuk prosedurnya, pasien diposisikan seperti frog leg, namun dia tidak ada jeda. Posisinya seperti ini, namun untuk kakinya ini difleksikan dan dikasih bantalan. Jadi seperti frog leg tapi bukan frog leg. Lalu untuk insisinya di sini bisa dilakukan insisi apabila secara standarnya kita lakukan insisi pada inguinal, tapi apabila kita mempertimbangkan untuk extend ke iliac node dapat dipertimbangkan apabila ipsilateral kita gunakan Gibson, apabila bilateral iliac lymph node kita gunakan midline incision. Adapun teknik untuk mengambil ipsilateral inguinofemoral dan iliac node dilakukan insisi sepanjang dengan garis pararectus, kemudian diincisi di oblik di ligamentum inguinale, kemudian diekstensikan ke inferior seperti gambar yang B ini. Kemudian pada inguinal dissection radikal ini sebisa mungkin diambil secara utuh, di mana dimulai insisinya diawali dari ligamentum inguinale, kemudian dilakukan diseksi ke arah inferior, sehingga akan diambil secara utuh. Kemudian untuk yang deep inguinal dilakukan pengambilan
disesi limfonodi pada bagian anteriornya saja, dan tidak disarankan untuk mengambil limfonodi pada perivaskularnya ini, karena ditakutkan untuk adanya cedera dari nervus femoralis. Kemudian ini untuk deep node yang sudah diambil limfonodinya, di sini terekspos dari arteri dan vena. Kemudian untuk menutup defek ini dilakukan rotasi dari musculus sartorius. Kemudian ini dipotong pada origonya, kemudian dipindahkan dan dijahitkan untuk menutupi defek ini. Hasilnya adalah untuk kemudian akan dijahitkan di ligamentum inguinale dan pada fascia dari otot-otot yang di sini, sehingga vaskularisasi dari femoralis ini tetap tercover. Untuk di akhir dilakukan pemberian suction berupa close suction, itu baru kita ambil kurang lebih 5-7 hari, dan pasien diistirahatkan bed rest selama 2-3 hari. Lalu dipergunakan pneumatic compression stocking, ini tujuannya supaya tidak terjadi edema. Dan apabila kita menggunakan metode liposuction pada terutama pada tindakan-tindakan endoskopik, itu kita gunakan elastic girdle. Ini elastic girdle-nya. Lalu perlu dipertimbangkan pemberian low molecular heparin apabila dia beresiko untuk timbulnya vein thrombosis. Lalu untuk komplikasi dari bilateral ini sama seperti modify dan superficial, cuman bedanya dia pernah terlaporkan jadinya vein thrombosis dan pulmonary embolism. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.